background checking kayak gitu. Emangnya itu perusahaan tahu kalau misalkan yang orang yang di kantor itu kita telepon jawabannya itu valid? Belum tentu loh. Bisa jadi karena dulu ada Slack di sana, oh kesempatan nih, gue jelek-jelekin nih, habis loh, nggak bakal diterima kerja. Kasihan sih pekerja itu. Ada juga yang tega itu ya? Ada Zut. Banyak itu. Dan halo Sobat Geolins. Hari ini kita punya materi soal pekerjaan nih. Nah, biasanya kan kalau HRD itu gini Zut, kalau dia ngeliat CV gitu ya, ketahuan kita kutu loncat gitu ya, ya dia bisa background checking misal gitu ya. Telepon ke kantor sebelumnya. Biasanya gitu tuh. Di CV bilangnya udah setahun kerja atau 2 tahun gitu kan. Nggak taunya di kantor situ cuma 3 bulan gitu. Nah, itu kadang-kadang suka dianggap sama HRD itu kutu loncat itu nggak loyal, nggak ini gitu kan. Tapi kalau gue sih sisinya bukan melihat itu ya. Kalau kita kutu loncat itu kan sebenarnya ada 2 sisi Zut, dari sisi perusahaan dan sisi karyawan gitu. Kalau perusahaan kan pengennya orang loyal, tapi kita sebagai pekerja kan pengen improve dong gitu kan. Kalau kita stay di satu tempat pengen naik gaji 1 juta aja setiap tahun misalkan, itu hampir nggak mungkin gitu kan. Paling-paling berapa sih? Kalau standar pemerintah kan naik gaji tiap tahun tuh 5% gitu ya. Bahkan kadang-kadang perusahaan tuh nggak ada yang ngikutin itu. Kita naik paling cuma kayak 100.000, 200.000. Nah, kalau dari versi lo nanti gimana Zut ya? Kutu loncat tuh gimana? Nanti gue juga kasih pengalaman gue juga nih sebagai kutu loncat gimana. Nah, menurut lo karyawan yang kutu loncat tuh bagus atau enggak sih? Oke. Sebenarnya kalau karyawan lompat-lompat itu memang ada pro dan kontra sih. Kalau pro-nya mungkin gini, kalau saya menanggapi dari kemampuan orang untuk pindah-pindah dengan cepat itu nggak mudah, Om Henry. Berarti hebat dong ya? Iya. Oke. Karena apa? Sebenarnya benar apa yang disampaikan Om Henry di depan. Kenaikan gaji di tempat yang sama itu pasti susah sih. Betul. Artinya gini, ya kalau kita bicara persentase gitu ya, paling dalam 1 tahun akhirnya 5%. Iya kalau naik. Banyak kok yang tetap stuck pada kenaikan. Tapi ketika dia lompat dari perusahaan A ke perusahaan B, itu bisa langsung 50%, 30, 50, bahkan ada yang 100%. Aku dengar kok dari seseorang, dia pindah itu sampai 3 kali. Dalam setahun atau gimana? Enggak, maksudnya gajinya. Oh, gajinya. Ya anggap aja entah berapa gajinya kayak misalnya 10 juta. Ya berarti dia pindah dapat 30 juta sebulan. Oh. Gitu. Oke. Baru di situ mungkin setahun dapat tawaran lagi. Misalnya dari 30 tuh naik berapa tadi? 50%. Ini kelas yang gede nih ya. 45 misalnya. Wih, 45. Itu dalam waktu kurang dari 2 tahun udah segitu, dari 10 ke 45, naik 4,5 kali. Nah kalau dia stay di tempat yang sama, ya nggak yakin, mentok paling cuma 12 juta. Jadi yang perspektif pertama, bagi si pekerja, keren sih, bisa lomba-lomba. Itu satu sisi. Tapi kontranya ya tadi, sudah disinggung juga dari Om Henry. Wah, kok lompat-lompatnya nggak loyal nih, padahal baru 1 tahun, baru 1,2 tahun, udah lompat. Kita baru merancang orang ini untuk didesain jadi manajer atau jadi apa, tapi udah lompat duluan. Ya namanya kehidupan pasti ada plus dan minusnya. Iya. Tinggal kita ambil yang mana. Tapi kalau orang secara umum, sekarang ini apalagi, perusahaan memang memberikan ya apalah ya istilahnya imbal hasil ataupun gaji atau benefit ke kita secara fair. Namun kadang-kadang yang namanya manusia kan kurang-kurang gitu. Wah ini kerjanya banyak banget, harusnya nggak cukup gaji sekian. Karena kan plus minus ya. Plus minus. Kalau yang biasanya gue tangkap adalah di kita ini ya, ngasih gaji ibaratnya kayak 10 juta aja, itu pekerjaannya tuh udah sabak-abrek gitu loh. Nah iya. Padahal ya kalau dia pasti seseorang itu compare gitu. Ya, kamu gimana kerjaannya? Gimana gitu kan? Oh gini. Oh dapat segini misalnya gitu ya. Wah ternyata seperti itu ya. Boleh dong ngintip CV, terus cocok, terus pindah ditawarin dengan kerjaan yang nggak se-update tempat sebelumnya, tempo lebih santai, tapi gaji itu lebih besar. Biasa lebih gede juga ada gitu kan. Ya nggak menutup kemungkinan dia akan pindah gitu. Pasti. Ya jadi sebenarnya 2 sisi, tetap ada plus minusnya. Tapi kalau misalnya bagi pekerja ya ambil aja, dan ini pun improve. Jadi kutu lompat itu memang apa ya?
kalau dari sisi pekerjaannya ya seru-seru aja gitu, nggak masalah gitu. Tapi Iya. mungkin bagi perusahaan, wah ini nih udah Pasti, karena kan perusahaan pengennya yang loyal gitu kan iya, Sud, ya. bener. Jadi kalau kalau menurut gua pribadi ya kalau terkait dengan ini tadi yang lo singgung tuh orang bisa kutu loncat begitu kan berarti dia punya skill gitu ya. Iyalah. Kalau nggak punya skill nggak mungkin semudah itu gampang loncat gitu ya. Semudah itu. Nggak mungkin semudah itu dan gue juga melihat bahwa posisi pekerja dengan pemilik usaha atau pengusaha gitu sebenarnya harusnya win-win solution. Betul. Jadi pengusaha kan biasanya pengennya dapat yang murah harganya bagus gitu kan. Yang kita pekerja yang merasa skillnya tinggi dibayar segitu kan pasti cari lagi dong gitu Iya. kan. Pindah. Betul. Tapi atau retensinya di perusahaan yang sebelum itu bagus sehingga membuat orang tersebut tetap bertahan di situ. Atau kalau nggak retensi biasanya dia ada kayak semacam apa ya namanya sanksi gitu kan yang dia takut ada juga. Iya. Tapi kalau kita lihat ya di perusahaan-perusahaan besar pun mungkin Om Menteri nggak tahu ya karena nggak pernah nanya-nanya. Jadi aku sebut merek gitu ya. Kayak PLN ada juga yang resign loh Om Menteri. Ada juga. Pertamina ada juga yang resign. Itu udah kurang apa lagi ya? Udah stabil. aman ada gajinya Iya. cukup gitu ya. Jadi waktu itu aku ketemu dia dari Pertamina pindah ke perusahaan asing tapi dia di perusahaan di Korea gitu. Oh, lebih dari itu berarti kan. Gitu kan. Itu oke. Iya, artinya apa tadi? Ya tadi lebih baik mereka itu berkompetensi. Artinya apa? Ya dari perusahaan udah bagus dia tetap pindah. Katakanlah nih dari perusahaan bersih, gitu, perusahaan apa namanya service oil besar, dia pindah ke Baker gitu kan. Dari Aramco dia pindah ke perusahaan lain lagi di mana Venezuela. Artinya kan dia pindahnya dalam kategorinya upgrade gitu kan. Iya, Upgrade. pindahnya upgrade, lebih baik gitu kan, improve gitu kan. Jadi kutu lompat itu ya tadi nggak mudah juga nih jadi kutu nggak lompat. mudah, ya. Karena kebanyakan orang stuck dan ya mungkin dia nggak bisa menjual value yang ada Nggak di bisa dia. nggak bisa menjual dirinya gitu Iya, ya. jadi dia stuck di situ kerja udah 5 tahun, 6 tahun gitu-gitu aja gitu Iya. kan. Nggak ada yang mungkin ada yang baru ya di apa yang dia kerjain, tapi secara value ataupun yang dia tawarkan keluar mungkin masih kurang sehingga dia nggak bisa kemana-mana gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan lowongan ada banyak lah sebenarnya. Cuman yang keterima yang mana itu berarti udah sangat ya. jeli banget. Oh ini kayaknya yang paling the best lah dari ribuan pelamar gitu kan. Cuma kadang-kadang ini Zat yang mau gue timpali ya. Kadang gue suka lihat konten-konten gitu kan HRD yang tadi gue bilang tuh pas di background checking, oh belum sekian tahun dia kerja gitu, cuma sekian bulan kayak gitu kan. Nah, berarti di sini ada yang salah dalam proses rekrutmen gitu loh. Sekarang gini, kalau dia mau cari yang standarnya dia, jangan cari yang di atas itu. Yang misalkan standar di perusahaan tersebut manajer hanya gaji 10 juta, tapi dia nyari orang yang speknya 15-20 juta. Oh iya. Iya kan? Nggak ketemu sih. Nggak ketemu gitu. Jadi kadang-kadang ya walaupun mereka kutu loncat gitu, tapi mereka punya skill. Pas dibayar di situ, kemungkinan kalau misalkan mereka pun mau ambil, itu lagi posisi kepepet. Nah, begitu kerja barang 3 bulan 6 bulan cabut orangnya, iya, loncat itu. benar. Jadi kadang-kadang kan perusahaan itu nggak mau tahu Zud. Ada juga misalkan orang yang kutu loncat itu bukan karena gaji, karena perusahaannya toksik gitu atau perusahaannya tuh amburadul kayak gitu kan. Tapi HRD yang sekarang lihat itu kadang suka ngeliat, oh dia kutu loncat nih nggak loyal, padahal dia tahu nggak itu perusahaannya toksik, kan nggak tahu kan. Oh iya benar. Kalaupun kadang yang suka gue singgung ya soal background checking kayak gitu, emangnya itu perusahaan tahu kalau misalkan yang orang yang di kantor itu kita telepon jawabannya itu valid? Belum tentu loh. Bisa jadi karena dulu ada selek di sana, oh kesempatan nih gue jelek-jelekin nih, habis loh nggak bakal diterima kerja. Kasihan sih pekerja itu. Ada juga yang tega itu ya? Ada Zud. Banyak itu. Dan polemik-polemik di kantor tuh macam-macam ya. Orang kan terjadi keluar tuh mungkin karena politik kantor, karena kantornya toksik, orang-orangnya misalkan nggak kooperatif atau gimana. Itu banyak hal sih sebenarnya. Jadi kayak orang-orang yang kutu loncat sebenarnya nggak bisa dijadiin patokan ya, bahwa dia nanti nggak loyal. Enggak, orang loyal di satu tempat tuh kenapa sih gitu kan? Kadang-kadang nggak melulu soal gaji loh. Kadang gajinya cuma pas-pasan cukup, tapi lingkungannya enak gitu kan, nyaman, dia kerja tenang, tiap hari datang berangkat hati senang gitu kan. Ya udah gitu. Benar-benar Kadang-kadang orang ikhlas aja gitu. Ya Ikhlas udahlah, aja. daripada gue tempat lain gue di push hidup nggak tenang, tidur nggak nyenyak gitu kan. Mending di sini Mending di dan sini. bisa cari income-nya ya dia mungkin dengan ya jualan terus kemudian ngonten ngajar atau apapun itu yang penting di daily-nya itu dia udah tenang dulu Iya. sih bener sih. Orang kalau daily-nya aja nggak tenang, pasti nggak bakal fokus kerja, Jud. Langsung apply kerja tiap hari sekarang. Gitu ya. Iya. Aplikasi cari kerja banyak kan. Bener. Tinggal pilih itu mau aplikasi mana aja.
play tiap hari, pasti dia akan cabut. Itu sih. Betul. Jadi memang dari beberapa point of view, kutu loncat itu nggak jelek, meskipun ada yang bilang itu nggak bagus. Tapi kalau kita selami lebih dalam ya tadi banyak hal yang kita nggak bisa langsung menjudge itu buruk, itu baik gitu ya. Iya. Kita harus tahu dulu. Kayak tadi, cuman baru 3 bulan keluar. Ya bisa saja terlalu toksik lah, manajemennya amburadul, sangat nggak support, nggak fair. Ya keluar aja. Bahkan sebelum dapat kerja dia udah keluar, nggak menunggu di probation selesaikan, dia udah ya udah deh selesaikan Selesai aja gitu. gitu. Karena seperti ini. Kadang point of view-nya gitu selalu dititik beratkan ke karyawannya gitu kan. Oh, kutu loncat berarti karyawan ini jelek gitu kan. Belum tentu. Karyawan ini yang bermasalah, karyawan ini yang ini gitu. Padahal faktornya itu banyak. Perusahaannya deh sekali-kali dilihat apakah perusahaannya sudah mensupport si karyawan tersebut untuk grow, untuk improve dan lain sebagainya. Kalau enggak ya tetap ya nggak tahan gitu kan, dia akan keluar. Kan kelihatan kan turnover dari Kantor tersebut ya. Kalau karyawannya besar apa enggak. Ya itu yang paling gampang kalau kita ikut job fair tuh. Kalau setiap job fair itu ada itu perusahaan, turnover tinggi nih berarti nih. Jangan daftar di sini. Tapi ya nggak mudah seperti itu sih. Itu dulu zaman masih job fair masih rame-rame Zut ya. Mau iklan di mana tuh gue lihat ini ada, di sono ada, di sini ada. Ya, ada terus ya? Ada terus. Berarti kan gue pikir oh bener nih, berarti perusahaannya kagak bener nih, turnovernya tinggi. Ya, tapi dulu ya 10-12 tahun lalu kayaknya gampang ya cari kerja, sama aja kalau Menteri. Kalau gue 50-50 sih. Kalau yang terjadi di gue ya, kan kita bidang beda nih. Kalau gue 50-50 gitu. Tapi memang kalau sekarang nih, karena gue nggak tahu ya, apa karena tahun ini atau karena umur sudah bertambah ya, memang beda, jauh lebih sulit sekarang. Susah. Ya, jauh lebih sulit sekarang daripada dulu. Meskipun sekarang kita punya platform tuh banyak ya, bisa online, email segala macam, tetap lebih sulit sekarang. Jadi jangan lo menganggap kutu loncat itu terus gimana. Cari kerja sulit tapi dia dengan mudah lompat. Itu kan keren kan? Ada skillnya tuh. Kalau nggak punya skill nggak mungkin segampang itu gitu kan? Iya. Om Menteri ini udah berapa kali pindah perusahaan? 10 banyak sih, lebih 10 lah ya. Lebih dari 10. Aku juga udah 10. Artinya apa? Di masing-masing perusahaan ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran gitu ya. Aku hanya menyampaikan ketika Sobat Geolins itu dapat kerjaan, faktor yang paling utama salah satunya adalah atasan. Itu nomor 1. Atasan itu cukup berperan dari keseharian kan, karena dia yang selalu mengontrol kita, mengawasi kita. Ketika atasan baik, itu salah satu poin utama bagi kita untuk tetap ya mungkin stay ya atau enak di situ. Ketika atasannya nggak support terus ya kurang enak lah, itu otomatis teman-teman akan terbebani juga dan sebenarnya kurang kurang betah lah ya kalau atasannya juga nggak baik. Ya alhamdulillah sebenarnya dari 10 kali kerja gitu 90% lah ya itu atasanku masih oke sih, jadi sebenarnya betah gitu. Rata-rata ya kalau dibilang aku nggak cukup loyal sih, karena beberapa perusahaan yang aku singgahin itu tutup baru keluar. Artinya nggak keluar dulu, tutup dulu baru keluar. Dulu ya. Itu cukup loyal ya, boleh dikatakan cukup integritas juga ya. Karena apa ya, nggak keluar dulu tapi sampai tutup baru keluar. Ya, itu 3 kali. Setuju sih. Itu terkait atasan oke lah. Gue juga sama ngalamin. Terutama ini atasan yang kadang-kadang kan gini, ada yang atasannya tuh kayak cuek-cuek aja, terus kadang dia nggak paham-paham banget misalkan gitu ya, kebanyakan keluarnya kemana, jarang-jarang lah kontrol kita ya, yang kayak gitu-gitu enak tuh, kita kerja lebih fleksibel gitu kan. Iya, dan atasan itu juga kan gini, beberapa problem yang terjadi biasanya itu kan orang pada bilang gajinya nggak naik-naik, nggak melulu itu sebenarnya. Artinya tadi ketika atasan baik, ngerti sama bawahannya, ya kalau memang kerjanya berat, terus banyak, terus beresiko, nanti dia juga akan menimbang, oh ini kayaknya gajinya perlu dinaikkan. Karena aku sempat menanyakan kok, ini ada ini nggak kenaikan nggak? Gitu. Dia bisa mempertimbangkan, oh ya kamu kerjanya gini, oh ya boleh ya gitu. Dia nggak masalah gitu. Selagi kantor memang dari segi profitnya itu memang growth. Tapi kalau kantornya dari pendapatannya turun, nah bisa jadi alasan ini pendapatan turun kok kamu menaik gajian on time aja masih alhamdulillah bagus, gitu lah ya. Jadi seperti itu, atasan itu cukup menjadi salah satu faktor kunci karena dia yang akan day to day-nya berhadapan dengan kita, membimbing mengarahkan ya. Ingat ya, membimbing mengarahkan dan coaching, bukan hanya nyuruh bingung bawahannya mau kayak gimana. Ya karena yang nyuruh juga bingung sebenarnya. Iya.
Dan yang paling baik atasan selalu bilang, kita juga belajar bersama. Nah itu dia seakan-akan juga nggak menggurui, dia juga masih perlu improve gitu sih. Itu lebih kayak karakteristiknya leader lah. Kalau karakteristik leader, bukan bos. Kalau bos nggak mau tahu, ya udah pokoknya selesai karena nggak mau tahu. Padahal itu sangat nggak realistis. Termakan ego, tersulut emosi, dia ngomong apa adanya. Kan stres bawahannya. Ada memang seperti itu. Karena aku tadi ya, udah beberapa atasanku yang aku nilai itu, oh ini leader, oh ini bukan, itu ketemu di situ. Karena leadership itu nggak mudah sebenarnya. Betul. Dia dibentuk dari sebuah proses, yang mana proses-proses itu memang dia terbentuk dari kecil gitu, dari seorang yang sekolah, kuliah gitu terbentuk. Ketika dia ada sesuatu, dia bisa memperlakukan anak buahnya itu bisa memanusiakan gitu. Sehingga apa tadi, kalau kita kaitkan dengan kutu loncat itu kenyamanan, kadang membuat dia nggak mau pindah dengan cepat sih. Itu sih betul. Intinya kalau dia udah nyaman sih sebenarnya enggak kok. Tawaran-tawaran di luar tuh mungkin diabaikan ya. Tapi kalau ternyata terjadi politik kantor, terjadi tadi ya banyak yang toksik, manajemen diakuisisi banyak orang-orang baru. Ya. Udah itu biasanya orang akan cari pekerjaan baru gitu ya ketika lingkungannya sudah nggak nyaman. Tapi ada juga yang udah nyaman, dia tadi cukup ambisius. Wah, gaji gue harus 100 juta nih. Yang punya ini ambisi tinggi. Iya, aku gajinya harus 100 juta di umur yang 40. Ya itu beda cerita. Beda. Dia malah nggak suka dengan nyaman. Apaan sih nyaman? Bosen aku pengen nyaman sebenarnya. Ada juga seperti itu. Makanya mungkin jiwa-jiwa kutu loncat yang cukup relate dengan konten ini yang orang-orang seperti itu. Tapi orang seperti itu nggak mudah. Dia memang dilahirkan untuk berpetualang gitu. Berpetualang dan gitu. Mencari tantangan baru. Tantangan baru gitu. Ada kok, aku bener-bener ketemu sama orangnya udah di perusahaan plat merah stabil, dia tetap pindah ke luar negeri. Nah itulah teman-teman ya, terkait dengan bahasan kita ya, kutu loncat sebenarnya nggak melulu itu negatif gitu. Betul. Tergantung dari sisi yang mana gitu. Kalau dari sisi HRD ya mungkin KPI dia menentukan bahwa gue harus cari orang yang bagus, murah, loyal gitu kan ya. Sekarang manusiawi aja, kebutuhan aja udah mulai meningkat ya, setiap apa-apa mahal gitu, dan orang juga pengen improve dong dari sisi penghasilan, sisi benefit segala macam. Kalau dia punya tawaran yang lebih baik ya pasti akan diambil. Seperti itu ya, Jadi thank you teman-teman udah nonton video kita ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan, dan ya semoga ini bisa semakin meluas nih edukasi kita ya, macam-macam kita kasih edukasi ya. Kalau di channel Geolins ini agak random kan, tapi lebih kerja. Iya, dunia kerja, dunia ekonomi gitu. Jadi ini bisa mencakup semua keseluruhan lah ya, apa-apa yang dibutuhkan oleh para penonton kita. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa tetap dukung kita di subscribe, like, share videonya supaya semakin meluas nih orang-orang yang bisa nonton video kita. Thank you semuanya. Dadah.